Inilah Ansan, salah satu kota di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Kalau di seluruh dunia kita mengenal adanya Chinatown, maka di Ansan kita akan menemukan Indonesia Town. Begitulah sebutan orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea terhadap tempat ini. Di kota multikultural Ansan, ribuan pekerja Indonesia menggantungkan harapannya untuk meraih kesejahteraan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Salah satunya Ahmad Junaidi. Pria asal Lampung ini sudah 3 tahun bekerja di Korea. Sebagian pekerja Indonesia seperti Junaidi tinggal di mes yang disediakan perusahaan. Hal ini untuk mempermudah aktivitas bekerja, sekaligus menghemat biaya hidup di Korea yang terbilang mahal. Setahun belakangan, Junaidi terpilih menjadi Ketua ICC, Indonesian Community in Korea. Junaidilah yang akan mengantar saya mengenali kota Ansan, rumah kedua bagi warga Indonesia di Korea. Kami memulai perjalanan di kawasan Wongokdong, sebuah pasar tradisional di sisi stasiun kereta Ansan. Di akhir pekan, Wongokdong menjadi tempat yang ramai dikunjungi pekerja asal Indonesia. Junaidi mengajak saya masuk ke sebuah toko yang menyediakan berbagai keperluan orang Indonesia. Sebagian besar perusahaan Korea di Ansan menyediakan makan siang bagi pekerjanya. Namun tak semua menyediakan santapan halal. Karena itu, banyak pekerja Muslim yang memilih memasak sendiri. Bahan makanan halal seperti daging sapi dan ayam bisa mereka dapatkan di toko-toko seperti ini. Buat yang kangen tempe, di sini juga ternyata ada tempe. Mas saya nggak tahu, ini tempenya produksi di sini? Tempenya ekspor dari Indonesia. Impor dari Indonesia. Betul. Jadi nggak takut kangen makan tempe, di sini juga ada tempe ya? Pastinya siap. Mahal ya di sini tempe? Tempe di sini 1-2 ribu. Ya, 2.000 won atau sekitar Rp23.000. Selain tempe, lalapan khas Indonesia juga ada. Saya pun bertemu dengan sang pemilik toko, Chung Yongjin. Sudah 5 tahun ia membuka toko ini. Banyaknya pelanggan asal Indonesia membuat ia bisa mengerti bahasa Indonesia meski sedikit. Mungkin 5 kali. 5 kali? Ya, 5 kali. Dari Jawa Timur, Tengah, Barat. 10 hari, 11 hari untuk jalan-jalan. Ya. Saya senang sekali di Indonesia. Tokonya Mr. Chung ini selain menyediakan makanan-makanan dari Indonesia yang bisa memuaskan rasa rindu pekerja di sini akan tanah air, juga menyediakan ini loh,
bisa makan mie ayam, bakso sapi, nasi goreng, somai. Jadi benar-benar melepas kangen. Bahkan kalau orang Indonesia yang di Seoul, ketika mereka kangen sama kampung halaman nggak bisa pulang, terutama waktu Lebaran ya, mereka akan datang ke sini untuk merasakan suasana Indonesia di sini. Serasa mudik kalau ke Ansan. Terima kasih, Komasuda. Lebih dari 30.000 orang Indonesia tinggal di Korea Selatan. Sebagian besar adalah pekerja. Sebagai kota industri, mayoritas pekerja Indonesia ada di Ansan. Republik Korea sesungguhnya menjamin kebebasan beragama. Bahkan penduduknya boleh tidak beragama. Dan sekitar 40% orang Korea memilih jalan ini. Di Korea itu sangat negara yang mayoritas adalah penduduknya non-muslim, sehingga pergaulan, kemudian dari segi pergaulan, makanan semua banyak sekali yang menjadi tantangan tersendiri. Seperti makanan-makanan yang tidak halal, kemudian pergaulan bebas. Jadi teman-teman di Indonesia yang tidak mempunyai bekal yang cukup ketika bekerja ke Korea sangat dikhawatirkan karena Korea terkenal dengan negara bebas. Kita di sini dibebaskan minum minuman yang beralkohol dengan harga yang sangat murah sekali. Mungkin di Indonesia minuman itu akan menjadi minuman yang sangat mahal, tapi di sini dengan mudah mereka akan mendapatkannya. Jadi kalau mereka memang tidak punya niatan yang memang benar-benar sungguh-sungguh ingin memperbaiki kehidupan di Indonesia dengan bekerja ke Korea, kemungkinan mereka akan gagal. Gegar budaya sering membuat pekerja Indonesia tak bisa mengendalikan diri. Pergaulan negatif jadi perusak harapan, mencari sejahtera di negeri orang. Pergaulan negatif biasanya berawal dari pengaruh lingkungan sekitar. Bisa juga dipicu karena minimnya aktivitas. Karena itulah pengurus Indonesian Community in Korea atau ICC menggagas banyak kegiatan. Salah satunya Taekwondo. Latihan Taekwondo ini berlangsung di gedung Pusat Komunitas Multikultural Kota Ansan. Angka kriminalitas di Ansan sempat tinggi. Keributan antar pekerja bukan hanya sekali dua kali terjadi. Salah satu pemicunya hal sepele, seperti mabuk. Sejak banyak kegiatan di ICC, situasi membaik. ICC juga kerap mengadakan acara yang berpusat di Masjid Shirathol Mustaqim Ansan. Inilah rumah ibadah bagi Muslim Indonesia di Ansan. Masjid Shirathol Mustaqim tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat. Di sini sesama Muslim turut menjalin silaturahmi. Satu yang membanggakan, masjid berlantai 4 ini dibangun berkat solidaritas pekerja Muslim Indonesia di Korea Selatan. Receh demi receh mereka kumpulkan setiap hari demi terwujudnya sebuah masjid di Ansan. Kalau orang Indonesia itu uang receh itu kayak nggak dianggap gitu. Tapi setelah dikumpulkan itu, sekali kumpul itu sampai 1 juta, 200 juta won itu. Kalau sudah kumpul itu. Tapi alhamdulillah ada bank yang bisa menampung uang receh itu berapa aja bisa. Pekerja Indonesia akhirnya berhasil mengumpulkan 300 juta won
atau sekitar 3 miliar rupiah. Uang ini menjadi dana tambahan untuk pembangunan Masjid Shirotol Mustaqim di Ansan. Total pembangunan masjid ini menghabiskan dana sekitar 500 juta won atau senilai 5 miliar rupiah. Masjid Shirotol Mustaqim diresmikan November 2013. Sebagai bentuk penghargaan, Muslim Indonesia memiliki hak istimewa untuk mengadakan kegiatan di lantai 4 masjid. Ya, Muslim Indonesia. Merekalah pelopor bersinarnya cahaya Islam di kota Ansan. Di Masjid Shirotol Mustaqim pula, saya berkenalan dengan Rima Lee. Ia sudah 12 tahun menetap di Korea Selatan. Rima tinggal di Incheon. Dari Ansan, waktu tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi hampir setiap hari Minggu, Rima berkunjung ke Ansan untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Rima sebetulnya mengundang saya berkunjung ke rumahnya. Mungkin ajakan ini akan saya tepati nanti. Jadi waktu Lebaran, saya mau Lebaran Mbak Bapak meninggal. Mau Ramadan Mbak, ya pas Ramadan. Saya ini selalu rindu sama Bapak. Gyeonggi, tempat di mana Ansan berada, adalah sebuah provinsi yang mengelilingi ibu kota Korea Selatan, Seoul. Ibu kota provinsi Gyeonggi sendiri terletak di Suwon. Sebuah benteng besar di pusat kota bernama Suwon Hwaseong menjadi penanda kota ini. Ada satu hal menarik di provinsi Gyeonggi. Wisatawan yang berkunjung ke sini bisa menyaksikan gaya hidup tradisional Korea di masa lalu. Lokasinya di Korean Folk Village. Korean Folk Village kini menjadi salah satu wisata andalan provinsi Gyeonggi. Bagi pendatang seperti saya, semua informasi tentang tempat ini dapat dengan mudah diakses menggunakan aplikasi Visit Korea. Sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pariwisata Korea untuk mempromosikan negerinya. Daya tarik Korean Folk Village adalah atraksi-atraksi tradisional yang digelar setiap hari. Dan yang paling menyenangkan bagi muslim seperti saya, di sini terdapat musola. Alhamdulillah, saya dapat melaksanakan ibadah di sini. Korea pernah menutup diri dari dunia luar. Namun kini semua itu telah berubah. Korea menjadi negara multi budaya, dan budaya Islam menjadi salah satu yang melengkapi. Oh iya, saya baru ingat. Sore ini saya harus menepati janji mengunjungi Rima Lee. Rima menempati sebuah flat di Incheon. Banyaknya pekerja Indonesia di Korea membuka peluang rezeki bagi Rima. Halo.
Mbak Yosi. Wow. Hanya ketemu. Selama ini cuma chatting. Makanya. Mbak Rima selama tinggal di Korea ini, dia usaha catering, jadi memenuhi pesanan-pesanan dari pekerja Indonesia ya Mbak ya? Ya, juga pekerja, terus arisan, seminar, Kawinan. iya kawinan. Karena banyak pekerja Indonesia yang beragama Islam, agak susah menemukan masakan halal di Korea, makanya mereka pesan ke Mbak Rima, karena semua ini Halal. Ada kimchi. kimchi, bakso. Selain halal, masakan Rima dicari karena menyediakan menu khas Indonesia. Rima menikah dengan pria asal Korea, Lee Seok Jin. Mereka menikah 9 tahun lalu di kampung halaman Rima di Blitar, Jawa Timur. Satu anak Muhammad Rasulullah. Panjang katanya waktu ijabnya itu. Saat di Indonesia harus diislamkan dulu. Jadi saat di depan penghulu, saya ajarin dia 3 bulan Mbak untuk syahadat Mbak. Bikin stres Mbak. Pernikahan mereka telah diberkahi seorang anak berusia 7 tahun. Hingga kini Rima masih terus mengajarkan Islam kepada suaminya. Saya mengenalkan dulu itu dengan praktek saya Mbak. Jadi saya sholat di hadapan dia. Saya pergi gitu pun saya terapkan muslimah itu bagaimana. Jadi kayak saya pergi pasti minta izin. Ada adik-adik teman-teman bekerja ke sini, laki-laki, pasti saya pas suami saya ada di rumah. Terus saya setelah itu bilang sama suami saya, kenapa adik-adik ini ke sini pas ada kamu? Sebab dalam Islam muslimah, seorang muslimah itu bila tidak ada suami, itu kan tidak boleh memasukkan laki-laki. Jadi ya begitulah secara praktek lah Mbak istilahnya. Selain kepada suami, nilai-nilai Islam juga ia tanamkan kepada anaknya. Sering anak saya ajak kegiatan di masjid ya. Kebetulan setiap hari Minggu saya ada di Masjid Ansan. Terus teman-teman pekerja itu ngajarin dia untuk ngaji sedikit-sedikit. Walaupun anaknya kadang-kadang sulit. Anak ini kalau nggak kemauannya sendiri sulit. Jadi dengan teman-teman tuh pintar ambil artiin dia itu. Bagi Rima, keberadaan Masjid Shirathol Mustaqim dan ICC di Ansan sangat membantunya. Karena keduanya membawa dampak positif. Dulu itu benar istilahnya, saya maaf ya, dulu itu liar. Tidak ada komunitas yang mengarahkan hal yang positif. Jadi saya kebetulan saya juga translator di kantor polisi ya. Sering dulu itu ke permasalahan itu pertengkaran, perkelahian, pencurian, pembunuhan. Benar-benar liar. Tawuran antar teman. Jadi kadang-kadang bagaimana sih, ngeri gitu loh. Tapi setelah ada masjid ini, benar-benar paguyuban, benar-benar terarahkan. Jadi setiap sebulan sekali ada pengajian, yasinan, pasti itu. Jadi kita yang membawa dari ICC itu tahu kegiatan mereka itu bulan apa, tanggal berapa ada yasinan, gitu tahu. Jadi benar-benar terarah, sangat membantu sekali. Jadi sering kita datangkan ustadz-ustadz dari Indonesia, terus konser amal. Jadi mereka yang punya bakat, itu tersalurkan dengan hal positif sambil konser amal seperti kemarin waktu Gunung Kelut meletus. Malam ini saya putuskan menginap di rumah Rima. Ia menyajikan rendang dan bakso Malang untuk santap malam saya. Rasanya saya seperti sedang berada di Indonesia. Di sini saya menikmati kehangatan keluarga Rima serta kawan-kawannya yang sedang bertandang. Rima menjalankan usaha catering dari rumah. Media sosial menjadi andalannya dalam menawarkan menu serta menerima pesanan. Usaha yang dirintisnya ini membuat Rima pernah diundang Presiden Republik Korea, Park Geun-hye. Ia dianggap berhasil membangun usaha kecil menengah.
Tapi semua pencapaian Rima tak lepas dari dukungan sang ayah. Jadi waktu bapak dinas ya waktu enggak sudah betul. T-shirt. jadi bapak tuh orang yang paling Bapak saya ini orang yang menjadikan saya orang wanita tegar, Mbak. Bapak saya kan orang seni, jadi bapak bilang, kamu tahu nggak Rima Gatot Kaca? Tahu Pak. Gatot Kaca itu kan sakti, gitu. Gatot Kaca itu kan nggak sakti begitu saja, sama dewa dibuang ke Kawah Chandra di muka. Sekarang kamu itu saat ini anggap saja kamu lagi di Kawah Chandra di muka, gitu Pak. Jadi kamu nanti akan merasakan menjadi wanita yang luar biasa, walaupun kamu anak terakhir dari bapak. Gitu. Saat Ramadan datang, inilah waktu di mana Rima selalu terbayang sosok almarhum ayahnya. Jadi waktu lebaran, saya mau lebaran nih Mbak, bapak meninggal. Saya memang rencana lebaran pulang. Jadi bapak, saya tiket sudah ada, bapak cepetan pulang dok, cepetan pulang ya Pak sebentar. Tiket tinggal 1 minggu Mbak. Seminggu belum berangkat, ada SMS datang. Bapak meninggal. Saya mau Ramadan Mbak ya, pas Ramadan. Saya ini selalu rindu sama bapak. Kini Rima telah menapaki jalan hidup sendiri. Ia telah beradaptasi dengan budaya kerja keras yang menjadi ciri masyarakat Korea. Dari Rima dan kawan-kawan pekerja di Korea Selatan, saya banyak belajar tentang sebuah upaya menggapai hidup yang lebih baik. Tak cukup niat untuk mewujudkannya, tapi butuh kerja keras dan istiqomah untuk meraih harapan. Disitulah Allah membuka jalan, sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran.